Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang pada mata kuliah Program Perencanaan Pembelajaran Matematika. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang analisis kebutuhan atau bagaimana mengidentifikasi kebutuhan dalam pengajaran. Nah, sebelum kita masuk pada materi inti, mari kita coba simak kasus berikut ini. Nilai ulangan harian kelas 9 dalam mata pelajaran matematika di salah satu sekolah di kota Merauke di bawah nilai yang telah ditetapkan. Maksudnya bahwa nilai ulangan harian kelas tersebut berada di bawah nilai KKM. Nah, situasi seperti ini menunjukkan bahwa siswa tidak memperoleh hasil seperti yang kita harapkan. Nah, oleh sebab itu, untuk membantu dalam meningkatkan nilai mereka, banyak cara yang bisa kita lakukan. Nah, salah satu cara itu yaitu dengan menambahkan pengajaran baru. Nah, tetapi apakah dengan menambah pengajaran merupakan solusi terbaik dalam memecahkan persoalan tersebut? Nah, disinilah tahapan pengidentifikasian kebutuhan dilakukan. Nah, untuk apa? Untuk mengetahui apakah pengajaran yang dilakukan bisa dijadikan bagian dari solusi masalah yang ada. Jika kita tahu akar permasalahannya, maka kita dapat mengetahui pengajaran seperti apa yang tepat atau yang cocok kita lakukan. Nah, dalam mengambil kebijakan terkait masalah tersebut, diperlukan beberapa langkah konkret, termasuk mempertimbangkan pertanyaan-pertanyaan seperti berikut. Yang pertama, apa saja permasalahan yang harus diselesaikan? Yang kedua, akankah pengajaran menyelesaikan masalah tersebut atau terdapat pendekatan lain yang dapat kita lakukan untuk menyelesaikan masalah itu? Dan yang ketiga, apakah tujuan dari pengajaran yang telah direncanakan? Serta yang keempat yaitu, apakah intervensi pengajaran merupakan solusi yang terbaik? Sebelum merancang suatu pengajaran, hendaknya kita mempunyai sejumlah pertanyaan, yaitu mengapa kita membutuhkan pengajaran, yang kedua, kondisi seperti apa yang layak untuk menyelesaikan sebuah tugas. Situasi yang membutuhkan intervensi pengajaran seperti hasil pengajaran yang tidak sesuai dengan harapan. Nah, kita lihat contoh kasus tadi di mana nilai rata-rata ulangan harian kelas 9 di bawah nilai KKM. Itu termasuk adalah hasil pengajaran yang tidak sesuai dengan harapan. Contoh lainnya yaitu nilai rata-rata pada mata pelajaran atau pada materi bilangan berada di bawah nilai rata-rata KKM. Kemudian situasi yang kedua yaitu lingkungan kerja yang berubah, di mana karena prosedur atau penggunaan teknologi yang baru. Contoh kasusnya di sini di mana kepala sekolah memutuskan untuk menerapkan pendekatan berbasis masalah. Mungkin karena di sekolah tersebut sudah tidak relevansi pendekatan-pendekatan sebelumnya yang digunakan sehingga kepala sekolah memutuskan untuk menggunakan pendekatan yang baru yaitu pendekatan berbasis masalah. Selain itu, selain dari pendekatan berbasis masalah yang diterapkan, kepala sekolah juga ingin menerapkan sesuatu di dalam pembelajaran yaitu dengan penggunaan teknologi yang baru dengan menggunakan kalkulator saintifik sehingga di sini kepala sekolah membeli kalkulator saintifik untuk setiap kelas matematika. Proses rancangan pengajaran dimulai dari mana? Dari mengidentifikasi masalah atau kebutuhan. Nah, di sini melakukan analisis masalahnya sehingga nantinya akar kita ketahui akar penyebab dari masalah itu. Nah, dalam bidang pendidikan, guru dapat menggunakan 3 pendekatan yang berbeda untuk mengidentifikasi kebutuhan atau masalah-masalah pengajaran.
Yang pertama yaitu penilaian kebutuhan, yang kedua adalah analisis tujuan, dan yang ketiga adalah analisis kinerja. Penilaian kebutuhan digunakan untuk mengidentifikasi kesenjangan dalam kinerja dan kemudian menentukan apakah kesenjangan tersebut layak untuk diselesaikan dengan suatu perencanaan. Jika kesenjangan layak untuk diselesaikan, maka rekomendasi dibuat untuk meningkatkan kinerja dengan beberapa jenis rancangan. Dalam proses penilaian kebutuhan mempunyai 4 fungsi. Yang pertama, mengidentifikasi kebutuhan yang relevan untuk sebuah pekerjaan atau tugas, yaitu masalah apa yang mempengaruhi kinerja. Dan yang kedua yaitu mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan penting atau utama. Kebutuhan ini terdiri dari kebutuhan-kebutuhan yang memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kelancaran program. Dan yang ketiga yaitu menyiapkan beberapa prioritas dalam memilih tindakan, serta yang keempat yaitu menyediakan garis besar untuk menilai keefektifan dari pengajaran. Ada beberapa jenis kebutuhan dan sumber data dalam penilaian kebutuhan. Yang pertama yaitu kebutuhan normatif, di mana kebutuhan normatif ini yaitu membandingkan target dengan suatu standar. Muncul jika pencapaian target lebih rendah daripada standar. Awal dari mengidentifikasi kebutuhan normatif ini adalah standar yang kita gunakan. Dan yang kedua yaitu kebutuhan komparatif, di mana kebutuhan ini membandingkan keadaan terkini dengan suatu standar. Muncul jika terjadi kesenjangan antar kelompok. Awal dalam mengidentifikasi adalah aspek yang kita bandingkan. Kemudian yang ketiga yaitu kebutuhan terasa. Hasrat atau keinginan seseorang untuk meningkatkan kemampuannya. Nah, kebutuhan terasa ini muncul jika terjadi perbedaan antara kemampuan yang dimiliki dengan kemampuan yang kita inginkan. Kemudian yang keempat yaitu kebutuhan terekspresi. Kebutuhan terasa yang dilanjutkan dengan suatu tindakan nyata. Diidentifikasi dari kotak saran yang berisi kolom pertanyaan atau saran. Berarti kebutuhan terekspresi ini muncul ketika kita melakukan observasi atau melakukan wawancara. Kemudian kebutuhan antisipasi atau masa depan. Kebutuhan ini yaitu mengidentifikasi perubahan yang akan terjadi di masa yang akan datang. Nah, alat untuk mengukur kebutuhan antisipasi itu menggunakan kuesioner. Kemudian yang keenam itu kebutuhan karena peristiwa genting. Kegagalan yang jarang terjadi namun memiliki dampak yang berpengaruh cukup besar dikenali dengan analisa masalah yang berpotensi terjadi dan bagaimana jika itu terjadi. Dalam melaksanakan penilaian kebutuhan, ada 4 fase yang kita lalui. Yang pertama ada fase perencanaan, yang kedua ada fase pengumpulan data, yang ketiga ada fase analis data, dan yang keempat adalah fase laporan. Di fase perencanaan ada beberapa subbagian. Yang pertama yaitu tentang adanya subjek penelitiannya, kemudian strategi perencanaan yang akan kita lakukan, kemudian nantinya analisisnya seperti apa, kemudian ada peserta. Di fase yang kedua yaitu proses pengumpulan datanya. Di proses pengumpulan datanya ini ada ukuran sampelnya, kemudian waktu pelaksanaan. Kemudian di fase analisis data yaitu ada analisis dan ada prioritas.
yang akan kita cari. Kemudian fase keempat adalah laporan, di mana ada tujuan, ada proses, hasil, dan tindakan. Nah, selain penilaian kebutuhan, ada pendekatan lain yang kita bisa gunakan juga untuk analisis kebutuhan, yaitu dengan analisis tujuan. Analisis tujuan untuk mendefinisikan masalah dan merupakan sebuah metode untuk mendefinisikan sesuatu yang tidak dapat didefinisikan. Menurut Klein dan Mager, ada beberapa langkah dalam melakukan analisis tujuan. Yang pertama yaitu menentukan tujuan umum atau mengidentifikasi tujuan umum, di mana dalam mengidentifikasi tujuan umum adalah menentukan satu atau lebih tujuan yang berkaitan dengan kebutuhan atau masalah yang kita inginkan. Kemudian yang kedua yaitu menentukan tujuan khusus, di mana kita menyiapkan beberapa tujuan yang menjelaskan tentang pelaksanaan kinerja siswa yang dikembangkan dari tujuan umum. Dan yang ketiga yaitu menyeleksi tujuan khusus, di mana di sini kita memilih beberapa tujuan khusus dan menghapus yang sama, kemudian menggantikan yang sama dan menyaring tujuan yang tidak jelas. Dan yang keempat yaitu mengurutkan tujuan, yaitu mengurutkan dan memilih tujuan khusus yang paling penting. Kemudian yang kelima, menyeleksi tujuan kembali. Di sini kita lakukan adalah melakukan verifikasi atau memverifikasi antara kebutuhan yang ada dengan tujuan yang diinginkan. Kemudian tahap terakhir yaitu membuat urutan akhir. Jadi tujuan yang akan kita capai sudah betul-betul fix, sudah dirangkum mulai dari mengidentifikasi tujuan sampai pada tahap urutan akhir, di mana di sini urutan digunakan untuk menyusun rencana pembelajaran. Selain kedua pendekatan tadi, yaitu penilaian kebutuhan, analisis tujuan, masih ada pendekatan yang bisa kita gunakan juga dalam melakukan analisis kebutuhan, yaitu penilaian kinerja. Mager menjelaskan bahwa analisis kinerja sebagai alat untuk mengidentifikasi masalah kinerja. Ross juga menyatakan bahwa analisis kinerja merupakan proses menemukan sumber masalah. Jika sumber masalah diketahui, maka bisa ditentukan solusi yang tepat untuk menyelesaikan masalah tersebut. Nah, tahapan dalam penilaian kinerja ini ada namanya penyebab dari masalah itu, kemudian ada intervensi yang digunakan, kemudian terdapat solusi yang paling tepat untuk menyelesaikan masalah tersebut. Nah, mari kita simak contoh kasus dalam penilaian kinerja. Nah, di sini bagaimana kita mengidentifikasi penyebab dan solusi yang ditawarkan. Nah, contoh kasusnya misalkan penyebabnya karena kurang pengetahuan atau keterampilan. Contohnya misalnya kesalahan siswa dalam mengerjakan FPB dan KPK. Nah, solusi yang ditawarkan di sini yaitu bagaimana menjelaskan cara penyelesaian FPB dan KPK dengan menggunakan pohon faktor. Nah, pohon faktor di sini merupakan solusi terbaik dalam menyelesaikan masalah FPB dan KPK sehingga nantinya siswa tidak melakukan kesalahan-kesalahan terulang. Kemudian contoh lain misalkan penyebabnya jika kurangnya motivasi atau insentif. Contoh kasusnya di sini yaitu di mana siswa berbicara atau ramai saat pembelajaran. Solusi yang ditawarkan yaitu memberikan motivasi
dan merangsang pembelajaran yang berpusat pada siswa. Jadi di sini guru diharapkan berperan penting bagaimana nantinya siswa itu menjadi aktif dalam proses pembelajaran sehingga siswa tidak hanya bermain atau hanya menerima apa yang disampaikan guru, tapi bagaimana sehingga siswa itu aktif dan mengakibatkan nanti siswa tidak ramai dan tidak saling berbicara ketika proses pembelajaran dan lebih fokus pada kegiatan belajar mengajar. Penyebab lain yaitu faktor lingkungan, di mana siswa jenuh terhadap kondisi lingkungan kelas. Solusi yang ditawarkan di sini yaitu memodifikasi lingkungan atau merubah tempat belajar. Jadi di sini guru diharapkan ketika siswa jenuh melakukan modifikasi lingkungan belajarnya atau membuat sesuatu susunan bangku atau apa di dalam kelas sehingga siswa itu tidak jenuh terhadap kondisi-kondisi yang lama mereka lakukan dalam kelas. Dan yang keempat itu faktor manajemen. Mungkin karena pembelajaran masih berpusat pada guru, jadi solusinya adalah merubah manajemen pembelajaran yang tadinya berpusat pada guru mungkin bisa dirubah di mana ya kegiatan pembelajaran itu berpusat pada siswa. Kemudian ada hubungan interpersonal, misalnya siswa merasa takut pada guru. Makanya solusi yang bisa kita tawarkan yaitu melakukan pendekatan kepada siswa secara intensif. Nah, begini untuk materi kita pada video kali ini sudah ada 3 subpokok bahasan penting dalam analisis kebutuhan. Silakan pilih salah satunya untuk melakukan analisis kebutuhan, apakah menggunakan penilaian kebutuhan, kemudian analisis tujuan atau penilaian kinerja. Tergantung kondisi yang terjadi di lapangan nantinya mau menggunakan pendekatan yang mana untuk melakukan analisis kebutuhan. Nah, sekian video pembelajaran kita hari ini. Sampai ketemu pada video-video berikutnya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat beraktivitas kembali. Sekian dan terima kasih.